Salam tangguh untuk pemirsa semuanya, kembali bersama saya Sentauri Indra Pertiwi selama 30 menit ke depan pada acara EOC Ngayo Jakarta dalam perbincangan seputar Yogyakarta. Dalam kegiatan acara kali ini kita akan membahas terkait dengan topik gender, terutama perspektif gender dalam pengurangan resiko bencana. Tentunya akan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten. Saat ini telah hadir bersama saya Bapak Anggoro. Selamat sore. Pada saat ini Mas Anggoro adalah sebuah komunitas dari Gender Working Group DIY, bukan begitu Bapak? Ya, oke. Seperti yang kita ketahui bahwasanya akhir-akhir ini sering terjadi adanya kejadian yang merugikan atau bencana yang melanda di wilayah DIY yang dapat menimpa siapa saja dari kalangan mana saja, yang tentunya ini menjadi salah satu fenomena bahwasanya bencana atau kejadian yang merugikan ini tuh sudah menjadi keseharian atau melekat di aktivitas keseharian di masyarakat. Tentunya dalam hal ini apa sih pentingnya gender dalam pengurangan risiko bencana sendiri, Bapak? Ya. Selamat sore Mbak Senta. Ya. Terima kasih bahwa betul sekali kondisi di DIY kita ketahui sebagai wilayah yang cukup kompleks atau banyak ancaman bencana yang ada di DIY, sehingga dalam keseharian pun bisa menimpa siapa saja, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, disabilitas, dan juga kelompok-kelompok yang lain. Sehingga kenapa penting adanya gender di dalam pengurangan risiko bencana ataupun penanggulangan bencana adalah untuk meminimalisir dampak korban yang dapat menimpa orang-orang yang kemudian kapasitasnya belum ditingkatkan. Biasanya kita ketahui dalam isu-isu kebencanaan lebih banyak informasi itu diberikan kepada kelompok laki-laki. Sementara kelompok perempuan, anak-anak, bahkan lansia ataupun disabilitas itu seringkali dikesampingkan. Sehingga kita ketahui dari sejarah bencana di DIY, kita tahu di tahun 2006 terjadi satu gempa yang cukup besar begitu, sehingga menimbulkan korban jiwa kurang lebih sekitar 5.000-an lebih begitu. Paling banyak korbannya adalah perempuan dan anak. Dan itu bisa diketahui kenapa itu bisa terjadi, karena posisi perempuan dalam keseharian begitu berada di dalam wilayah domestik, ya. Sehingga kita perlu membicarakan soal gender. Dan sekali lagi ketika kemudian berbicara soal gender bukan berarti berbicara hanya perempuan saja, tetapi terkait dengan semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja hingga saat ini penekanan lebih banyak diberikan kepada perempuan maupun anak-anak, lansia, dan disabilitas. Itu dikarenakan dari data yang ada, beberapa hal terkait dengan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan maupun program yang dilakukan lebih banyak kelompok-kelompok rentan ini yang kemudian belum didorong atau disasar, seperti itu Mbak Cinta. Oke, mungkin bisa memberikan gambaran lebih jelas lagi contoh-contoh terkait dengan permasalahan gender baik dari tadi laki-laki maupun perempuan ketika terjadi bencana, atau mungkin yang sekarang ini sedang masih berjalannya kan seperti di Sinabung itu. Kira-kira seperti apa sih permasalahan yang terkait gender itu? Ya, permasalahan terkait gender masih cukup banyak ketika kita sebagai pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia kebencanaan tidak memahami persoalan tersebut. Kita tahu belajar dari gempa DIY 2005 bahwa banyak bantuan diberikan oleh hampir semua lapisan masyarakat yang tergerak, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sehingga pada waktu kejadian gempa tersebut ada satu kebutuhan khusus perempuan yang kemudian terlupakan, yaitu pembalut misalkan, bahwa perempuan dalam siklus bulanannya membutuhkan pembalut yang tentu saja tidak dibutuhkan oleh laki-laki. Sehingga dari situ di samping kemudian pembalut juga ada pakaian dalam. Kita tahu dalam memberikan bantuan yang dianggap sesuatu yang adil itu ketika baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan dalam jumlah yang sama, padahal tidak demikian. Kita ketahui kebutuhan pakaian dalam antara laki-laki dan perempuan berbeda, ya.
kita kadang ada apa semacam joke atau guyonan, kalau laki-laki sih mudah bisa set A set B, tapi kalau perempuan kita tahu dengan kondisi apa fisik terkait dengan organ reproduksi yang sangat rentan, sehingga dia harus membutuhkan pergantian baju atau pakaian dalam secara rutin, paling tidak setiap hari harus berganti. Ya, itu yang terjadi untuk gempa bumi. Sementara kita tahu ketika perempuan di dalam gempa itu terabaikan, kemudian kejadian gempa di Padang 2009, akhirnya beberapa teman-teman di lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat sipil itu tergerak untuk melakukan atau mendorong adanya upaya pemenuhan kebutuhan bagi kelompok yang berbeda ini terkait dengan gender, sehingga upaya untuk memberikan pembalut itu sudah diberikan. Dan di tahun 2010 ketika erupsi Merapi, kita tahu bahwa kemudian pembalut itu sudah kemudian menjadi kebutuhan yang diutamakan, termasuk untuk makanan anak-anak. Untuk bayi pun demikian. Kalau dulu susu formula yang diberikan, harapannya bahwa saat ini untuk kebutuhan bayi yang lebih utama adalah memberikan ASI, sehingga tempat khusus untuk memberikan ASI harus diberikan di tempat pengungsian. Itu untuk kasus perempuan dan anak. Tapi kita tahu di tahun 2012 atau 2013 ketika Sinabung meletus, kemudian kita ada di sana, kebutuhan pembalut, kebutuhan untuk balita itu hampir sebagian besar sudah terpenuhi, tetapi yang terlupakan adalah kebutuhan bagi laki-laki. Sehingga hampir selama kurang lebih 3-6 bulan, laki-laki itu kebutuhan pakaian dalam mereka hanya mendapatkan satu, sehingga ketika ditanya di pengungsian kenapa memakai sarung, ya karena mereka pakaian dalamnya ya satu, sehingga set A set B nya itu selama 3 bulan ya saya pikir mungkin sudah robek-robek ya, sehingga harus diperhatikan, sehingga persoalan kesenjangan terkait dengan gender ini dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan. Seperti itu Mbak Sinta. Itu kan terkait gambaran ketika isu gender saat bencana. Bagaimana dengan isu gender saat setelah adanya bencana? Bahwasanya sering mendengar bahwasanya kalau wanita itu ketika saat pasca bencana malah mereka yang lebih survive atau mereka daya lentingnya lebih kuat daripada laki-laki. Itu seperti apa gambarannya? Ya, baik. Kita tahu bahwa kenapa sampai muncul adanya bahwa perempuan menjadi lebih survive. Saat kami di lembaga kami pernah ada satu kegiatan assessment, begitu penelitian terkait dengan ketangguhan perempuan pasca bencana. Secara kondisi normal sebenarnya perempuan itu untuk menghadapi tekanan dibanding dengan laki-laki akan lebih kuat perempuan, dikarenakan kondisi yang kemudian dihadapi oleh perempuan dengan banyaknya tekanan terkait dengan persoalan gender itu sendiri. Selama ini kita tahu bahwa perempuan dalam situasi normal, berbicara tentang gender, peran, fungsi dan keahlian yang dimiliki selalu dibedakan dengan laki-laki. Hanya karena dia perempuan maka dia tidak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan misalkan hal yang berhubungan dengan fisik misalkan. Dan itu tentu saja akan membuat perempuan menjadi lebih survive karena mereka harus bertahan menghadapi kejadian yang dialami oleh mereka, terutama pasca bencana ya. Biasanya pasca bencana begitu mereka kehilangan rumah tempat tinggal seperti yang kita contohkan kejadian gempa bumi tersebut, lebih banyak perempuan yang kemudian bangkit dibandingkan dengan yang laki-laki. Kenapa? Karena ketika rumah mereka roboh, kemudian suami sebagai pencari nafkah utama, kemudian istilahnya ngelokro, perempuan tidak akan bisa seperti itu karena mereka akan berpikir bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk keluarganya. Sehingga yang kami temui waktu itu perempuan kemudian lebih berdaya dengan melakukan kegiatan yang bagaimana caranya untuk menghilangkan trauma terkait dengan gempa tersebut. Beberapa perempuan di wilayah Bantul begitu yang kami dampingi waktu itu, mereka kemudian memulai untuk berusaha terkait dengan membuat produk makanan yang selama ini dilakukan. Mereka hanya diberi stimulan untuk kemudian bisa bergerak kembali. Mereka sudah bisa mulai melakukan kegiatannya. Sementara yang laki-laki kita lihat di situ mereka masih berpikir ataupun kemudian masih terpuruk dengan
memikirkan bagaimana dengan rumahnya yang roboh, bagaimana harus membangun seperti itu. Tetapi mau tidak mau akhirnya terkait dengan pekerjaan, beberapa laki-laki juga kemudian belum produktif. Yang lebih produktif adalah di kelompok perempuan ini. Seperti itu, Mbak. Melihat dari berbagai fakta yang ada, bahwasanya sepertinya psikologis atau mental sendiri menjadi salah satu faktor di gender, bukan begitu? Selain dari beban psikis sendiri yang mempengaruhi untuk perbedaan gender ini, selama ini yang kita ketahui kalau gender itu perbedaan perempuan dan laki-laki. Bagaimana dengan untuk yang disabel dan lansia seperti itu, apakah dia termasuk di dalam gender sendiri atau sebenarnya itu gender itu seperti apa? Ya, baik, berbicara tentang gender, seperti yang kami katakan tadi bahwa kita tahunya bahwa banyakkan masyarakat berpikir kalau gender itu perempuan. Padahal gender itu ya berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Hanya yang membedakan gender dengan jenis kelamin untuk membedakannya, bahwa kalau jenis kelamin itu secara kodrat itu memang diberikan oleh Tuhan yang tidak bisa untuk kemudian diubah oleh manusia. Meskipun dengan berbagai macam cara, tetap saja kalau dia diciptakan laki-laki ya secara fungsi reproduksi maupun fungsi fisik yang diberikan oleh Tuhan ya dia akan laki-laki. Ketika dia misalkan operasi, dia tidak akan bisa untuk kemudian menjadi perempuan sepenuhnya. Hanya bentuknya saja yang kemudian menjadi perempuan, tetapi sepenuhnya dia tidak berfungsi sebagai perempuan. Sementara kalau kemudian berbicara gender, itu seringkali kita sebut dengan jenis kelamin sosial. Jenis kelamin sosial itu yang kemudian membedakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan itu dikarenakan status yang disematkan oleh masyarakat. Bahwa kalau seorang perempuan itu ya harus tidak boleh istilahnya bersuara tegas atau bersuara keras, kemudian bahwa seorang perempuan itu lemah lembut, kemudian seorang perempuan itu ya cengeng begitu, itu kan penyematan dari apa yang ada di masyarakat. Sehingga ketika ada laki-laki yang menangis itu terkadang yang muncul adalah laki-laki kok nangis kayak perempuan. Nah ini kan sebenarnya hal yang membedakan itu yang dibuat oleh masyarakat sendiri, termasuk dalam kegiatan yang terkait dengan keterampilan, bahwa seorang perempuan itu tidak boleh bekerja misalkan, dia harusnya menjadi ibu rumah tangga, sehingga yang harus mencari pencari nafkah adalah laki-laki. Sehingga ini adalah sebuah penyematan terkait dengan fungsi laki-laki dan perempuan yang oleh masyarakat. Dan ini bisa berubah, sehingga seharusnya tidak ada pekerjaan laki-laki dan ada pekerjaan perempuan. Semua pekerjaan bisa dilakukan, hanya saja apakah laki-laki mau melakukan atau perempuan mau melakukan atau tidak. Sehingga harapannya ketika semuanya bisa dilakukan secara bersama, maka akan ada kesetaraan gender yang tidak kemudian menjadi terpaksa. Kita tahu juga bahwa ketidakadilan gender juga dapat menimpa laki-laki. Selama ini kan kalau kemudian beban ekonomi selalu kemudian perempuan menjadi korban. Memang masih banyak perempuan yang menjadi korban, tetapi kita tidak bisa menutup mata ketika terjadi krisis ekonomi tahun 97-98 begitu, banyak laki-laki yang di PHK. Sehingga mereka tidak mempunyai pekerjaan, mereka stres karena merasa bahwa mereka harus sebagai pencari nafkah utama, sehingga mungkin kejadian bunuh diri itu sebagai salah satu langkah yang diambil bisa saja terjadi. Nah ini kan sebagai beban karena ketika gender diterapkan secara istilahnya saklek begitu, bahwa laki-laki harus menjadi pencari nafkah utama, perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga atau pencari nafkah tambahan, sehingga hal itu tidak bisa dilakukan demikian, tetapi harus bersama-sama atau kemudian bisa disadari bersama sehingga akan tercipta kesetaraan gender gitu. Menyikapi berbagai adanya isu gender tersebut, bagaimana mungkin Mas Anggoro sebagai dari pihak LSM tadi dari Gender Working Group DIY melihat kejadian seperti ini, sepertinya idealnya untuk menanggulangi isu gender ini agar tidak mengganggu adanya penanggulangan bencana khususnya di DIY ini itu seperti apa? Ya, kemudian di tahun 2010 pasca erupsi Merapi, kami bersama-sama dengan lembaga yang ada di DIY yang berfokus pada isu terkait dengan perempuan, anak dan juga gender begitu, membentuk satu, sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005 untuk cikal bakalnya yaitu Gender Working Group, yaitu kelompok kerja gender yang memang khusus untuk kemudian memperhatikan ketika terjadi bencana, kelompok rentan atau marginal ini harus bisa terpenuhi kebutuhannya.
Sehingga di tahun 2010 kemudian untuk merespon erupsi Merapi, teman-teman ini kemudian datang ke berbagai tempat pengungsian yang ada untuk melihat apakah kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sudah terpenuhi atau belum. Kemudian terkait dengan kelompok-kelompok tadi yang disampaikan Mbak Sinta, disabel, kemudian lansia, ini juga harus diperhatikan. Karena mereka juga mempunyai kebutuhan tersendiri. Misalkan kalau kemudian di tempat pengungsian untuk mengakses kamar mandi, bagi kelompok yang disabel ini tidak diberikan akses, maka mereka akan kesulitan. Selama ini kan kalau kita dapat pengungsian ya seadanya, yang penting tertutup. Di awal waktu dan kita lihat di Merapi di beberapa tempat pengungsian, ternyata kamar mandi yang dibuat itu tidak memperhatikan aspek keamanan untuk gender yang berbeda, sehingga tempat penutupnya hanya sebatas dada, sementara bagian bawah berlubang. Padahal kita tahu kalau perempuan, kalau kemudian mandi, kalau kemudian mereka harus berjongkok kan kelihatan. Dan ini menjadi suatu yang rawan dan menimbulkan persoalan seperti itu. Untuk yang anak-anak pun demikian. Kadang mereka dijadikan satu dengan kelompok-kelompok yang dewasa, di mana kita tahu ketika tingkat bencana yang dialami cukup besar dan mereka harus mengungsi, tingkat stres laki-laki juga cukup tinggi, sehingga ketika kebutuhan merokok itu juga cukup meningkat. Sementara di sekelilingnya ada anak-anak yang kemudian kita tahu juga bahaya asap rokok bagi anak dan perempuan, baik yang hamil maupun menyusui. Sehingga kami yang kemudian sebagai upaya ketika kita melakukan, kalau tidak istilahnya dibungkus dalam satu regulasi yang akhirnya harusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai penyedia layanan, maka ini perlu didorong. Sehingga di tahun 2011 kami mulai Gender Working Group bersama-sama untuk kemudian menginisiasi adanya satu peraturan terkait dengan kebencanaan yang berhubungan dengan gender sejak tahun 2011 hingga kemudian sampai di tahun 2014 akhirnya muncul satu peraturan Kepala BNPB nomor 13 tahun 2014 tentang pengorsamaan gender dalam penanggulangan bencana. Sehingga di situ harapannya mulai dari tahapan pencanaan pra sebelum kejadian bencana, kemudian saat bencana hingga pasca bencana, isu gender ini menjadi mainstreaming, sehingga harapannya tidak ada kelompok-kelompok yang kemudian terabaikan di dalam pemenuhan kebutuhannya. Seperti itu, Mbak. Mungkin ada saran dan masukan kepada masyarakat bagaimana cara untuk mengelola isu gender ini agar menjadi lebih baik, tidak menjadi hal yang negatif di masyarakat mungkin. Selama ini mungkin masyarakat berpikiran bahwa tadi yang saya katakan gender itu identik dengan perempuan, padahal tidak. Sebenarnya gender itu ya terkait dengan baik laki-laki maupun perempuan, hanya saja kita tahu bahwa di masyarakat sendiri mereka sudah melakukan upaya atau hal-hal yang terkait dengan kesetaraan gender, dan itu tidak disadari. Tetapi ketika kemudian mereka menyadari, oh sebenarnya mereka sudah melakukan, misalkan ketika di kelompok masyarakat kita tahu dalam keluarga ada ayah, ibu, anak, baik laki-laki maupun perempuan begitu. Ketika ibu sedang sibuk untuk mengurusi urusan domestik yang belum selesai, ternyata ayah ini mengambil peran untuk kemudian mengajak anak untuk kemudian bermain, misalkan seperti itu, sehingga kemudian ibu juga bisa menyelesaikan pekerjaannya. Tapi demikian pula sebaliknya, ketika seorang laki-laki membantu istrinya atau perempuan untuk kemudian pekerjaan domestik, sehingga yang perempuan pun juga bisa mengasuh anaknya dengan tenang. Itu salah satu hal. Hal yang lain adalah ketika baik laki-laki dan perempuan bersama-sama melakukan pembagian tugas atau peran terkait dengan kehidupan di rumah tangganya. Kalau keduanya sama-sama bekerja, ya mereka akan membagi pekerjaan rumahnya. Tidak kemudian, biasanya kalau kemudian keduanya sama-sama bekerja, laki-laki pulang, ya dia akan kemudian bersantai-santai, mungkin nonton televisi, minum kopi begitu, sementara yang perempuan masih mengurus anak, mengurus kemudian rumah tangga, sehingga menjadikan satu beban ganda bagi perempuan. Dan ini akan berdampak cukup besar ketika ada persoalan yang muncul di rumah tangga tersebut. Seperti itu. Baik. Terkait dengan tadi adanya dikeluarkan perka terkait dengan gender, apakah dengan adanya perka tersebut sudah mampu menanggulangi berbagai isu gender di
khususnya di wilayah DIY ini sendiri? Ya, kalau dengan adanya Perka nomor 13 tahun 2014 tersebut, bahwa memang belum sepenuhnya, tetapi setidaknya sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga ketika terjadi kejadian bencana, teman-teman yang bergerak di suku bencana akan berpikir ketika sudah melakukan pertolongan, pemenuhan kebutuhan akan memperhatikan 5 kelompok afirmasi, ya, yang kalau kemudian di DIY itu ada perempuan, hamil dan menyusui, ada anak-anak, ada lansia, ada disabilitas, ada juga kemudian kelompok miskin. Kelompok Kenapa miskin ya masuk kelompok miskin ini menjadi bagian dari isu gender juga. Kita tahu kalau kemudian ada orang kaya dan orang miskin sama-sama terkena bencana, dampak yang paling besar yang dialami oleh kedua kelompok itu adalah yang kelompok miskin, karena secara sumber daya mereka tidak memiliki apa-apa. Sementara yang kaya misalkan ketika kejadian erupsi Merapi, ada yang kemudian mengungsi, tapi kemudian mengungsi tidak pengungsian, tetapi dia bisa menginap di penginapan, misalkan seperti itu. Sehingga ini harus diperhatikan sekali lagi, gitu Mbak. Oke, menarik sekali pemirsa bahwasanya pembahasan terkait gender kita ketahui tidak hanya perempuan maupun laki-laki, tapi berkaitan dengan terkait miskin, kemudian disabel, ibu menyusui dan lansia dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Bapak Anggoro. Mungkin jangan kapok untuk kemudian hari dapat sharing kembali bersama pemirsa IOC Ngayu Jakarta untuk berbagi ilmunya. Terima kasih untuk pemirsa semuanya. Salam tangguh, salam siaga dari kami.